Melamar Joy 4. Amelia tiba-tiba ambruk di atas lantai, sontak membuat Pak Putra kaget. Hari ini dia banyak dikejutkan dengan berbagai hal, entah kejutan apa lagi yang akan dia dapatkan hari ini. Pak Putra sepertinya harus menyiapkan stok jantung untuk menjaga agar jantungnya tetap sehat. Amelia, pekik Cindy sambil menopang tubuh anaknya, dia menangis melihat Amelia tiba-tiba pingsan. Ini semua karena Papa, kesal Cindy. Kok Papa sih mas, salahin Joy bukan Papa? Ketus Putra. Cak, Putra, kenapa semakin tua kau malah semakin bodoh? Umpat Sir Justin yang langsung membuat Putra terdiam. Cepat bawa dia, Otnel, kamu periksa wanita aneh itu. Tita Sir Petra. Nopa, dia udah hina adik-adik aku mana mau menyanyiakan bakatku untuk manusia semacam itu. Kesal Otnel. Gama menatap putranya. Nah, bantulah sekali ini saja, ucap Gama. Enggak apa, dia sangat kasar pada Joy dan Diandra. Emangnya dia siapa berani-beraninya menghina kedua adikku? Otnel benar-benar kesal saat ini. Son, ayolah jangan lihat dia sebagai musuh, lihat saja dia sebagai pasien. Pintar si Petra. Benar sayang, kamu bantu ya, ucap Luna. Otnel menghela napas kasar. Cak, baiklah, aku menurut, ucapnya pasrah. Pak tua, angkat dia ke kamarnya, aku melakukan ini karena kau bersahabat dengan papaku dan papanya, adik dan kakakku, jika tidak, aku tak akan membantu, ketus Otnel. Astaga, mulutnya itu benar-benar seperti mama, bisik Kristo pada kembarannya. Ho, kau benar-benar persis, balas Kristan. Luna menatap si kembar dengan tatapan tajam, ngatain mama ya, ucap Luna. Kristan dan Kristo mengalihkan pandangan mereka. Yang kakaknya Joy aneh, ucap Diandra yang langsung membuat mereka menoleh pada ibu hamil yang sudah kembali duduk dengan sendiri di atas sofa itu. Apanya yang aneh yang? Tanya David. Lihat tubuhnya itu aneh seperti, maaf nih seperti ibu hamil, ucap Diandra. Wajahnya bengkak, pucat terus bagian dada dan pinggulnya berbeda, ucap Diandra yang bisa melihat dengan jelas perbedaan di tubuh Amelia. Mendengar hal itu sontak seluruh keluarga terkejut terutama Joy. Bagaimana kakak tahu? Tanya Joy dengan nada shock. Pasco merangkul kekasihnya yang terlihat terkejut mendengar penuturan Diandra. Ya aku tahu karena aku sudah mengalaminya Joy. Dan banyak baca juga, tapi ya itu kan mungkin aja Amelia udah nikah kan? Tanya wanita itu. Belum sayang, dia itu belum menikah, ucap David. Diandra terbelalak. Apa? Ucap wanita itu tak percaya. Kenapa kamu sok begitu dek? Tanya Joel. Hei ayolah kalian tidak bercanda kan, mana mungkin dia belum menikah. Lihat tubuhnya saja kita tahu kalau dia terdiam sambil menutup mulutnya. Sudahlah tak usah dibahas, ucap Diandra. Si kembar tampak menatap Diandra. Pantas saja dia diincar oleh Besara. Kecerdasannya mengerikan. Dia cepat memahami dan meneliti sesuatu. Ketelitiannya itu luar biasa, bisik Kristan. Kau benar. Pasco sudah jelas karena dia kuat, tinggal Repa yang belum kelihatan, bisik Kristo. Aku penasaran dengan gadis itu, ucap Kristan. Aku tahu kau pasti akan menyukainya, bisik Kristo. Jangan spoiler, itu nanti di kisah lain, bisik Kristan yang membuat Kristi terkikik. Sementara itu, di dalam kamar, Otnel sedang memeriksa keadaan Amelia dengan menggunakan peralatan yang dibawanya di dalam mobil. Pria ini selalu siap sedia manakala keluarganya butuh bantuan darurat dari tenaga medis. Ada apa dengannya? Ucap Pak Putra dengan nada khawatir. Tubuh Amel sudah dibersihkan dari tumpahan alpukat yang disiramkan oleh Edward tadi. Otnel menatap datar ke arah Pak Putra. Aku bahkan belum memeriksanya, bagaimana aku bisa tahu Pak Tua? Ketus Otnel dengan nada kesal. Papa tenang dulu biar dia yang periksa, ucap Cindy. Cak, kalau sampai anak kesayanganku mau apa Jangan melakukan hal-hal aneh, Mama tidak bisa begini terus melihat kedua putri Mama bermusuhan. Urusan Amel bukan Papa lagi yang atur tapi Mama, tegas Cindy. Tapi, tidak ada penolakan Putra, ucapnya sambil menatap tajam mata suaminya. Jika dia bertindak lemah terus-menerus maka yang menjadi korban adalah kedua putrinya. Pak Putra diam tak berani berkutik jika istrinya sudah marah. Papa pikirkan kesalahan besar Papa pada Joy dan menantuku, kau bahkan sampai tega memukul anakku hanya karena dia ingin menikah. Papa macam apa kau? Ketus Cindy. Pak Putra kalah telak, dia diam membisu karena diserang istrinya bertubi-tubi. Sedangkan Otnel yang memeriksa kondisi Amelia tampak terkejut dengan keadaan wanita itu. Pria itu merasa curiga dengan Amel, dia tampak berjalan masuk ke dalam kamar mandi di dalam ruangan itu. Otnel menatap kamar mandi yang tampak sedikit berantakan itu. Di atas wastafel dia melihat sebuah pot obat berisi beberapa kapsul.
Pria itu membaca dan melihat apa isi pot obat itu. Matanya terbelalak saat menemukan obat penggugur kandungan di dalam pot obat itu. Bagaimana dia bisa tahu? Dia seorang dokter yang tak perlu diragukan kemampuannya. Dokter muda itu mengambil kapsul itu. Apa dia memakan ini? Bahaya, gumam Othniel. Namun pot obat itu masih tampak baru terlihat dari bagaimana Othniel membuka segalnya tadi. Mata pria itu tertuju pada tempat sampah. Dia memakai sarung tangan karetnya dan mulai mencari sesuatu di dalam tempat sampah itu. Srek, srek. Apa yang kau lakukan, nak? Tanya Cindy penasaran, sebab Othniel meninggalkan mereka tanpa berbicara apapun. Sebentar, Tan. Beri Niall waktu untuk berpikir, ucap pria itu. Cindy paham Othniel melanjutkan pencariannya hingga trap. Dia mendapatkan sebuah planotes yang sudah terpakai dan dibungkus di dalam tisu. Dia membuka tisu itu dan terdapat 3 planotes berisi hasil positif hamil. Othniel terbelalak namun dia tak mau gegabah, dia akan mengatakannya dengan hati-hati. Dia hamil, apa mereka sudah tahu ini? Pikir Othniel. Othniel keluar dari dalam kamar mandi setelah membungkus obat dan planotes tersebut. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Kami memintamu memeriksa anakku, bukan menggeledah ruangan pribadi seseorang dengan sembarangan. Bentak Pak Putra. Telingaku, gumam Othniel sambil menggaruk-garuk telinganya dengan wajah kesal. Kita bicara di depan, ucap Othniel. Aku sudah memasang infus dan menyuntikkan vitamin, dia akan membaik dalam beberapa jam, ucap Othniel sambil keluar dari dalam ruangan itu. Pak Putra dan Cindy mengikuti pria itu hingga mereka sampai di ruang tamu di mana yang lainnya berada. Mereka semua menatap kedatangan Othniel dan kedua orang tua Joy. Sebaiknya acara dilanjutkan sebelum aku membongkar kejadian ini, jika tidak bisa gagal acara ini, batin Othniel. Bagaimana keadaannya, Kak? Tanya Joy. Tentu saja dia khawatir, sebenci apapun, serusak apapun hubungannya dengan kakaknya, dia tetap tak bisa membiarkan kakaknya terluka. Baik, nanti akan kujelaskan, dia sedang istirahat, kita lanjutkan saja acaranya, ucap Othniel dengan santai. Tapi aku butuh kepastian kondisi anakku. Apa yang terjadi, kenapa dia pingsan? Kesal Pak Putra. Dia hanya kelelahan dan kekurangan vitamin. Dia butuh banyak istirahat dan menghilangkan stres, itu saja. Jika Anda memang ingin tahu detailnya, maka tunggu sampai acara ini selesai, ucap Othniel tegas dan tak terbantahkan. Sudah Pak, tenang dulu, kita lanjutkan acaranya, ucap Cindy. Mau tidak mau Pak Putra menurut. Apa sebenarnya yang direncanakan Othniel, kenapa dia tidak mengungkapkan semuanya? Batin Luna menatap putranya. Fotokopi mamanya, batin Gama seraya melirik Luna dan Gama. Cara main yang bersih dan aman ya Niel. Aku bangga padamu, ternyata rumor itu benar kalau kau seorang psiko, batin David dengan senyum tipis di wajahnya.